Tetapi dalam banyak hal saya suka kalau Anies dikritik kalau substansial. Karena kalau pemimpin nggak dikritik bahaya. Jembatan di Kemayoran ambruk, semua rame. Begitu tahu bahwa Kemayoran ini bikin jembatan ini bukan Pemprov, Seknek, berhenti lagi semua gitu. Jadi yang terjadi adalah penzaliman yang nggak habis-habis terhadap Anies. Saya diam, nggak banyak bicara, diam aja. Tetapi apakah masih tetap sebenarnya tujuannya apa, Bung ya? Formula E ini sebelum dan sesudah Covid. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya itu pertama pariwisata ya. Yang kedua, Anies kan berkehendak untuk mobil listrik itu menjadi acuan. Kan dia sudah impor nih. Ini Formula E ini listrik. Ya? Oke. Nah, jadi dia pengen nanti lama-kelamaan Jakarta ini menjadi green City. Green City. Oke. Nah, caranya bagaimana? Campaign bersama dunia. Dan kita adalah ibu kota. Itu yang diinginkan. Terus secara kepercayaan dunia terhadap negeri ini bertambah kan. Ada perlombaan kelas dunia yang dilakukan di pusat negara namanya Jakarta. Dan itu bisa berlangsung dengan baik. Itu juga kan menambah kepercayaan untuk investasi, untuk segala macam. Tapi gede sekali kan biaya yang harus dikeluarkan. Berapa alokasinya? 1,6 triliun untuk 4 kali kegiatan. Enggak besar. 1,6 triliun untuk 4 tahun. Oh, memang nggak boleh 1 kali doang ya? Iya, kontraknya 4 tahun. Kontraknya 4 tahun itu setiap tahun berarti? Setiap tahun. Oke, dan tidak boleh kalau tidak setiap tahun? Kayaknya sih nggak seperti itu. Saya belum jelas benar ya. Okay, tapi ya. Kemungkinan seperti itu. Karena kan orang kan biasanya kan nggak mau kalau setahun itu. Tahun 2020 kan exception ya, katakanlah ya. 2020. Jadi 2021 ya persiapan lah. Persiapan. 2022 akhirnya diselenggarakan. Ini ujung-ujungnya kan yang Anda maksud interpelasi kan? Enggak juga sih saya. Karena saya interpelasi itu saya mengatakan bahwa ada salah kaprah dari sisi hukum tata negara. Interpelasi angket itu nggak penting sebenarnya. Cuma orang ribut aja. Karena kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer, orang interpelasi atau angket itu ujungnya parlemen itu bisa menjatuhkan Perdana Menteri kan. Iya. Kalau ini kan enggak, ya memang ujungnya ke Mahkamah Agung dulu ya kan. Lalu balik lagi ke DPR. Enggak. Saya tidak tanya interpelasi, tapi saya cuma tanya, heran saja kenapa itu dilanjutkan. Pilihan saya tahu pasti kan maju kena mundur kena, tapi kenapa kemudian pilihannya melanjutkan? Menurut Anda benefitnya jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Okay. Kan dengan situasi selama COVID kemarin, kita mengalami rekovisi anggaran tuh berapa ratus? Jauh sekali. Dari 87 triliun turun menjadi 46 apa berapa? 2020. 2021 berapa? Naik sedikit, tapi terus kan nggak lama Juli kita lompat lagi, turun lagi. Saya nggak baca kalau itu. Tapi kalau yang 2020 berapa triliun? Kalau yang APBD 2020 sepertinya dia mengikuti yang akhir tahun itu mau menyamakan yang 2019 seolah-olah COVID selesai karena pertumbuhannya kan naik. Iya. Tapi kan nggak lama itu. Masuk Juni kan Lebaran anjlok lagi. Jadi segala perhitungan semua sama seperti COVID. Semua teori jadi berantakan. Iya. Sama seperti itu. Jadi kayaknya harus dilakukan ini RPJMD perubahan di tengah jalan ini. Karena 2 bulan kemarin cukup lumayan dropnya itu. Juli kemarin ya. Juli. Ya lah. Itu 2 hal ya, kita bicara tentang Formula E. Nah yang ketiga saya ingin bicara Anda dulu. Kan Bro Ges ini jabatan kan cuma
dalam tanda kutip komisaris Ancol saja kan? Dan itu pun diminta ya. Itu pun diminta. Saya tidak pernah. Bukan mengaju-ngajukan diri kan? Nggak pernah. Oke. Saya membayangkan walaupun kalau Anda tidak mau declare nggak apa-apa, gajinya lumayan. Gitu. Nggak etis aja untuk mengatakannya. Tapi kalau untuk besaran sangat amat tidak cukup. Iya saya tahu, tapi orang tuh membayangkan kalau gaji komisaris itu besar, itu masalahnya. Kan selalu publik itu kan bilang gaji komisaris itu besar. Yang besar itu permintaan relawan nggak bisa habis. Itu yang besarnya dan itu melebihi daripada yang kita dapat. Jadi tantiem misalnya, ya kan? Dia bilang, wah ini pasti dengan tantiemnya lumayan. Padahal saya kan tahu skill, ya kan? Jadi skillnya segini saya paham. Ya kan, karena saya pernah juga jadi komut BUMN. Ya. Tapi kan untuk kepentingan publik biar tahu bahwa tidak semua gaji komisaris itu pasti besar. Dan apalagi zaman rugi begini, nggak tahu ya kalau misalnya RUPS Anda tetap membagikan tantiem. Nggak ada. Nggak ada, apalagi nggak ada tantiem. Dan potong gaji. Potong gaji ya kan. Potong Jadi gaji. jangan membayangkan bahwa seolah-olah pasti besar enak. Yang enak itu komisaris bank enak, komisaris Telkom enak, komisaris Pertamina nah enak gitu. Tapi kalau komisaris Jaya Ancol, itu saya tahu lah skalanya. Bahkan membuat kita menjadi serba salah. Misalkan, saya kan tetap punya bisnis di luar. Iya. Yang jauh sebelumnya sudah saya jalanin. Iya. Terus kalau ada kesempatan yang ada kaitannya dekat-dekat pemerintah, kita jauhi. Ya karena takut konflik of interest kan. Kita jauhi itu. Walaupun orang yang mau mencari rente malah mendekat biasanya kan. Oke. Nah, kenapa saya bertanya begitu ya? Anda ini kok galak banget tuh kalau Anies dikritik tuh. Enggak juga. Jadi reaksinya kenceng banget tuh kalau di TV. Enggak juga ya. Hah? Enggak juga. Sebenarnya kalau kritiknya itu substansial, Iya. saya tambahin datanya. Gitu ya? Contoh, Ya. pipanisasi air bersih kan nggak jalan. Ya. Saya udah bawel kan di BUMD-nya, di ininya sumber daya airnya dan macam-macam. Kepada Aniesnya juga. Jadi begitu ada yang kritik, ini bahannya lah, sekalian ledakin. Oke. Jadi banyak hal yang saya lebih suka Anies dikritik, tetapi yang substansial. Oke. Nah, kalau kritiknya misalkan, waktu itu awal-awal becak boleh masuk lagi Jakarta, kan nggak masuk akal. Terus yang ngomong DPRD, mau nggak mau kan saya harus jawab. Anda ini buzzer apa anggota DPRD? Gua kan milih lu mewakili gua. Kotak lu cuma setengah. Nah, kalimat-kalimat sedih gitu bukan dalam konteks kasar. Betawi ya kayak gitu di Jakarta kita bercandanya. Oh ente lahir besar di Jakarta, nenek saya Betawi Kebonanas. Oh pantas aja kalau gitu. Ini berarti tanah abang ya. Tanah abang tapi kita tetap sewa. Tanah boleh punya abang ya kan. Gaya menulis, gaya bicara yang begitu saya pindahkan gitu loh, agar kelihatannya lebih lugas aja. Tetapi dalam banyak hal saya suka kalau Anies dikritik kalau substansial. Karena kalau pemimpin nggak dikritik bahaya. Nah anehnya, jadi kan gini. Dari mulai dia dilantik 1 hari pertama, ada kata pribumi yang dilepas dari konteksnya. Itu sampai masuk pengadilan loh. Ada yang menggugat? Menggugat. Jadi perbuatan melawan hukum? Macam-macam. Gak lama kemudian bunga plastik yang ada di sepanjang Sudirman habis-habisan, yang beli Ahok. Cuman karena di tiap 22 Juni ditaruh aja lagi sama itu, udah potret segala macam. Terus pada saat pedestrian Sudirman lagi yang bunga plastik yang sebentar itu, yang hiasan yang sebentaran itu, itu kan habis dikritik. Iya, yang beli Ahok itu zaman Ahok. Terus jembatan di Kemayoran ambruk. Semua rame. Begitu tahu bahwa Kemayoran itu yang bikin jembatannya bukan Pemprov, Seknek, berhenti lagi semua gitu loh. Jadi yang terjadi adalah penzaliman yang gak habis-habis terhadap Anies. Saya diam, gak banyak bicara, diam aja. Aiman Wicaksono Kompas TV yang brengsek. Iya, kenapa?
Saya kagak mau muncul. Bro di TV. Aiman. Iya, Aiman yang awal. Iya. Saya sudah lama tidak pernah mau muncul di TV. Aiman minta, "Bang, ayo lo bang, ngomonglah tuh." Udah laman gua ogah man, muka jadi wajah publik tuh nggak enak. Apa yang dilakukan? Dia WA ke Anies. Anies katakan, "Hadir is good." Itu kan instruksi udah. Majulah saya dari Aiman ke ILC kemana-mana ya terus sampai hari ini.